Di awal part yang ketiga, diperlihatkan Negan yang disandra oleh Pearlie untuk dibawa ke Babylon. Negan mencoba menjelaskan alasannya membunuh pasukan Marshall karena mereka yang membunuh istrinya. They damn near killed my wife. Pearlie pun merasa tak percaya dan mengira jika Negan mencoba beralasan. Beralih ke Maggie, diperlihatkan dia bersama Amaya, Ginny, dan juga Tommaso yang berjalan di ruang bawah tanah. Di sana, banyak sekali mayat dari manusia maupun zombie. You're sealed. Loaf of bread. You do not know. Kembali ke Negan, di perjalanan, Negan kembali menjelaskan semua kenyataan di balik membunuh pasukan Marshall. Pearlie pun menyuruh Negan untuk berhenti berbicara sebab ia tak peduli dengan semua itu. Work for the state. Work for the state too. Jim. What were you? Karena banyak zombie yang berdatangan, Negan pun langsung mengajak Pearlie untuk masuk ke sebuah gedung. Negan memperlakukan Pearlie layaknya teman baik meski dia tak mempercayainya. Beralih ke Maggie, karena tak kunjung menemukan jalan keluar, dia pun langsung memarahi Tommaso yang tak becus memandu jalan. Tommaso pun mencoba meminta maaf sebab dia sedikit lupa dengan jalan alternatif di ruang bawah tanah. Fleshies? Maybe it was Luther who tipped him off. No. The hell you talk? Amaya tiba-tiba menangis karena teringat jika semua pasukannya telah tewas. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk melawan The Crowd. Baginya, semua misi ini telah gagal. Tommaso pun mencoba meyakinkan Amaya jika mereka bisa memulai dari awal. Kembali ke Negan, ketika memasuki sebuah ruangan, ia pun mengajak Pearlie untuk beristirahat lebih dulu. Namun, Pearlie langsung menolak. Negan yang tak tahan lagi pun langsung berniat melarikan diri. Akan tetapi, melihat Pearlie yang tak berdaya karena kakinya yang terluka, ia pun mengurungkan niatnya dan berencana mengobati kaki dari Pearlie. Melihat kebaikan dari Negan, Pearlie pun perlahan mulai percaya dengan Negan. No more of this dragging me back to New Babylon. Don't. Beralih ke Maggie, karena sudah beberapa jam mereka berjalan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Mereka beristirahat di atas tumpukan mayat manusia yang telah membusuk.
Di samping itu, Maggie bersama Tommaso saling bercerita tentang masa lalu mereka. Come on. Tak lama kemudian, berbagai zombie pun tiba-tiba bangkit dan menyerang mereka. Amaya bersama Tommaso pun harus menjadi korban serangan zombie. Mereka berdua harus mengembuskan nafas terakhir. Kini, tersisa Maggie bersama Ginny yang masih bertahan. Di tempat yang lain, diperlihatkan The Crowd yang mendatangi sebuah bangunan tua dengan raut wajah ketakutan. Di dalam bangunan itu, terdapat banyak orang yang kemungkinan adalah penghuni di sana. The Crowd lalu memasuki sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang wanita bernama Dama. Dia merupakan atasan dari The Crowd. Ternyata, The Crowd adalah pemimpin bayangan dari kelompoknya. Pemimpin sebenarnya yaitu Dama. On the island. I saw him it out with a bang. You thought you had your hero, but he fizzled. And let's face it, which is why we need him. Dama lalu bertanya kepada The Crowd tentang di mana Negan. The Crowd pun meminta maaf sebab dia belum bisa membawa Negan. Dama langsung merasa marah dan memberikan kesempatan terakhir kepada The Crowd. So we have to be rid of him, which is why. Beralih ke Maggie, dia bersama Ginny pun berjuang keras mencari jalan keluar dengan melewati berbagai mayat yang membusuk. Tak hanya itu, Maggie juga dibuat kebingungan sebab semua jalan terlihat sama. Namun, ia tak menyerah untuk mencari jalan keluar. There to produce, and he's gonna keep on and get. Kembali ke Negan, melihat kondisi Pearlie yang semakin parah, Negan pun berencana membawa Pearlie untuk beristirahat di dalam bus. Negan juga mengatakan jika Pearlie tak perlu khawatir sebab dirinya tak akan melarikan diri. My luck then. Alright, get some rest. Negan lalu mengobati luka dari Pearlie dengan obat-obatan seadanya. Kemudian, dia pun menyuruh Pearlie untuk beristirahat sedangkan dia akan berjaga. Mendengar hal itu, niat Pearlie untuk menangkap Negan pun perlahan hilang. Had fights in and out of jail. He attacked my mother, they would go away. Angry. Pearlie tak ada niatan lagi untuk menangkap Negan. Meski hal itu melanggar sumpahnya sebagai pasukan Marshal, ia merasa tak peduli. Dia mulai percaya alasan Negan membunuh pasukan Marshal karena pasukan Marshal yang membunuh istri dari Negan. He let me down. Abandoned. Mom and Dad and I got out just in time, but
Beralih ke Maggie, setelah menemukan jalan keluar melalui pipa udara, terdapat salah satu zombie yang tiba-tiba bangkit. Dia pun langsung menyuruh Ginny untuk pergi lebih dulu sedangkan dia akan melawan zombie ini. Dengan sedikit kewalahan, Maggie pun berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian, dia pun mencoba menyusul Ginny yang telah pergi lebih dulu. Ginny yang telah berada di area luar, dia pun langsung menembakkan pistol suar untuk menunjukkan keberadaannya. Negan yang melihat suar itu pun langsung berlari ke arah Ginny. Awalnya, Negan mengira jika itu adalah Maggie. Namun, dia langsung terkejut setelah melihat jika itu adalah Ginny. Negan langsung memarahi Ginny dan mengatakan bahwa dia tak boleh berada di sini. I think she just... The flare was a plan. Her and I, we come here, we get... Negan juga merasa marah kepada Maggie karena tak menepati janjinya untuk menjaga Ginny. Maggie pun beralasan jika Ginny datang sendiri atas kemauannya. Negan lalu menyuruh Ginny agar kembali pulang. Namun, Ginny langsung menolak. You can't be here. You hear me? That was the whole goddamn point! That you stay... Negan lalu terpaksa mengatakan sebuah cerita jika dia yang membunuh ayah dari Ginny. Hal itu pun langsung membuat Ginny merasa sakit hati. Pearlie lalu menawarkan diri untuk membawa Ginny pulang. Pearlie juga mengatakan jika dia tak akan memburu Negan lagi. The phone. Why I got you. Come on. Let's go. Keesokan harinya, Negan terlihat bersedih tentang apa yang dia lakukan kepada Ginny. Negan terpaksa melakukan semua ini agar Ginny tak terlibat dalam misi berbahaya ini. Negan juga melakukan semua ini demi menyelamatkan putra dari Maggie. For me, it wasn't the stature. I'd crawl into bed with her and she'd tell me stories. Negan bersama Maggie pun lalu memantau dari atas gedung untuk mengetahui persembunyian dari The Crowd. Sebab tempat yang asli pasti terdapat Herschel di sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun melihat mobil dari The Crowd yang menuju ke sebuah bangunan tua. Negan bersama Maggie pun langsung menuju ke sana. Setibanya di tempat dari The Crowd, Negan merasa sedikit was-was sedangkan Maggie tak merasa panik sedikit pun. Negan mulai curiga kepada Maggie seakan ada yang disembunyikan. Negan lalu mencoba kabur dari Maggie sebab dia berfirasat jika Maggie telah berbohong kepadanya. Maggie pun langsung mencoba menangkap Negan yang melarikan diri. Ketika tengah terdesak, Maggie mengatakan sejujurnya jika dia ingin menukarkan Negan dengan Herschel. Yes. Stop.
Negan yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan memohon kepada Maggie agar tak mengembalikan kehidupan lamanya. Maggie merasa tak peduli selagi dia bisa menyelamatkan puteranya. Pertarungan pun lalu terjadi antara Maggie dan juga Negan. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Negan mencoba bernegosiasi bahwa dia akan berusaha menyelamatkan Herschel dengan nyawanya. Namun, Maggie tetap bersikeras untuk menukarkan Negan dengan Herschel. You want with me? I both know that much. Saved Herschel. Hell of a badass team. Tak lama kemudian, datanglah The Croods yang memberikan tepuk tangan kepada Maggie karena telah menyelesaikan pekerjaannya. The Croods lalu mengajak Maggie untuk bertemu dengan Herschel. Beralih ke Pearlie, dia pun telah tiba di kelompok dari Maggie berada. Dia lalu menyerahkan Ginny kepada pemimpin kelompok. Di saat Pearlie ingin meninggalkan Ginny, ia pun merasa khawatir dengan keadaan dari Negan. Kembali ke Maggie, di dalam mobil, The Croods mengatakan kepada Maggie bahwa dia adalah wanita yang tangguh karena berhasil menyelesaikan misi yang diberikan. The Croods sangat bangga kepada Maggie sekalipun dia mengkhianati orang yang telah mempercayainya. I saw that you could help. Smart. You needed a... I never expected you to pull it off. Setibanya di sebuah tempat, The Croods menyuruh Maggie untuk ikut masuk bersama Negan. Pada akhirnya, Maggie pun berhasil bertemu kembali dengan Herschel. Negan yang tak bisa kemana-mana, dia pun menitipkan Ginny kepada Maggie agar dia merawatnya. Beralih ke Pearlie, setibanya dia di Babylon, dia pun ditanyai oleh pemimpin kota tentang di mana Negan. Pearlie pun menjawab jika Negan telah tewas di sebuah tempat. Jasadnya telah dimakan oleh sekumpulan zombie. In one straight shot. Shame ya. Just say B and Desi. Pemimpin Babylon pun merasa senang, namun dia juga menaruh curiga kepada Pearlie. Pemimpin Babylon lalu menyuruh Pearlie untuk mengatakan tentang di mana jasad dari Negan. Seketika, Pearlie pun langsung mengalami keringat dingin. Ethanol comes from corn. Which to do, Marshall? I want you to tell me all about the methane. Kembali ke Maggie. Setelah berhasil membawa pulang Herschel, dia pun bertanya kepada Herschel tentang bagaimana keadaannya. Herschel pun malah mengatakan bahwa dia lebih nyaman di tempat dari The Croods berada. A souvenir being kidnapped.
Herschel juga mengatakan jika dia sudah bosan dengan Maggie yang selalu memikirkan balas dendam daripada keluarganya. Seketika, air mata Maggie pun langsung menetes karena sering mengabaikan Herschel. Beralih ke Negan, di dalam mobil, The Croods mengatakan bahwa dia tak ada niat buruk kepada Negan. Malah, dia merasa senang karena Negan yang telah kembali pulang. The Croods menginginkan kehidupan lama di mana Negan yang memimpin kota. You let me have my first anything from us again. The Croods merasa rindu di mana semua kelompok dibuat patuh oleh Negan. Masa-masa itu adalah masa yang sangat indah bagi The Croods. Negan lalu mengatakan bahwa masa itu tak mungkin terulang kembali. Kill the girl. Setibanya di sebuah tempat, The Croods mengatakan bahwa Negan akan bertemu dengan seseorang yang berpengaruh. Setelah itu, Negan pun bertemu dengan Dama yang saat ini memimpin kota. Dama lalu menyuruh The Croods untuk pergi sebab dia ingin berbicara empat mata bersama Negan. Dama lalu menyambut Negan dengan senyuman dan mengatakan bahwa pemimpin yang hilang kini telah kembali. I hear Brandy is good. I told you. I heard about absolutely necessary pinch. Dama lalu menawari Negan untuk kembali memimpin kota, sebab tak ada pemimpin yang berkarisma seperti Negan. Tawaran itu pun langsung menggiurkan hati dari Negan. Pada akhirnya, Negan pun menerima tawaran itu dan kembali ke jalan kegelapan. For what is Paul? Why would I help? We can unite them under one rule. Will. Kembali ke Maggie, ketika tengah malam, dia pun menemukan gambar milik Herschel yang menggambar wajah dari Dama. Maggie pun merasa bingung mengapa Herschel menggambar wanita yang tak dia kenal. Dan kemudian, part yang ketiga pun berakhir. Piece of him. Make it last.